Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kejujuran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani. Sifat tersebut adalah jujur. Perlu kita ketahui bahwa kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jika kita ingin menjadi orang yang dipercaya, maka kita harus belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran juga merupakan tanda bukti keimanan. Orang-orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, pasti ada yang aneh di dalam hatinya, yaitu hatinya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana yang kita ketahui, munafik itu orang-orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kejujuran menjadi pembeda antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Kejujuran diibaratkan sebagai pedang Allah di bumi. Ketika kita meletakkan sesuatu, maka akan patah. Jika ada kebatilan, maka akan menumbangkannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, antara jujur dengan berdusta atau berbohong, jika bertemu maka salah satunya akan hilang, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 24, yang artinya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang benar, yaitu orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang yang munafik apabila Allah menghendakinya. Nah, kejujuran menjadi kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Jika teman-teman sekalian ingin memperbaiki akhlak, mulailah bersikap jujur. Dikatakan di sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang artinya, orang beriman yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, ketika teman-teman dibohongi, apakah teman-teman merasa sakit? Pastinya jawaban teman-teman sakit dan kecewa. Tapi, kalau kita yang berbohong, kita merasa hal ini adalah hal yang biasa dan cuma candaan. Dan kalau orang itu yang kita bohong itu marah, kita merasa orang itu terlalu baperan. Teman-teman sekalian, seharusnya kita merasa malu akan diri kita yang tidak tahu diri, merasa malu karena kita telah mengucapkan sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan, merasa malu karena kita telah mengecewakan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau hendaknya ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Sikap jujur sangat dianjurkan dan diwajibkan dalam agama Islam. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bersama-sama dengan orang jujur. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kau bersama dengan orang-orang yang benar. Quran Surah Taubah ayat 119. Dalam firman tersebut, Allah telah memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dan bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Tapi, sayangnya pada zaman ini, pada zaman sekarang, terkadang kita sulit menemukan orang-orang yang benar-benar jujur. Padahal boleh dibilang usia mereka sudah dewasa. Teman-teman pernah berpikir tidak, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah,
Hal ini terjadi karena kurang dekatnya kita kepada Allah. Kita hanya memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kita hanya takut dengan orang lain. Kita hanya memikirkan pandangan mereka tanpa memikirkan bagaimana tanggapan Allah. Kita telah melupakan azabnya Allah, padahal Allah memiliki azab yang begitu besar. Allah yang memiliki neraka. Apakah kita sudah lupa itu? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk berusaha menjadi orang yang jujur. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu, inti dari jujur itu apa? Inti dari kejujuran adalah hati sebagai pelaksana iman, niat pada saat beramal, dan lisan pada saat berbicara. Setelah kita lihat, ternyata jujur berhubungan dengan hati, bukan? Sehingga dapat disimpulkan bahwa jujur itu muncul dari jiwa dan hati yang bersih. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang jujur, usahakan hati kita selalu higienis. Dengan cara menjauhi kemaksiatan. Kejujuran harus ditanamkan mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat sebelum nafas telah dicabut. Tidak ada kata terlambat sebelum tubuh telah dibawa tanah. Jangan sampai menyesal. Misalnya, dalam menuntut ilmu membutuhkan kejujuran. Dalam hal pekerjaan membutuhkan kejujuran. Dan dalam hal lainnya. Kejujuran inilah yang insya Allah akan membuka jalan kesuksesan, dan kejujuran yang akan selalu menenangkan hati. Insya Allah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya, kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah pendapat yang luar biasa, yang Masya Allah dari Al-Harith Al-Muhasibi, yang menyatakan bahwa pondasi dari segala perkara adalah jujur dan ikhlas. Dari sifat jujur akan lahir sikap ramah, ridha, sabar, qanaah, dan zuhud. Sedangkan ikhlas akan melahirkan sikap cinta, toleran, malu, yakin, dan menghormati orang lain. Masya Allah sekali. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya memang dusta atau berbohong adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk salah satu dosa yang besar. Namun, pada kondisi tertentu, ucapan dusta diperbolehkan oleh syariat. Nah, ada 3 kondisi yang diperbolehkan, teman-teman, yaitu ketika berperang, mendamaikan di antara orang yang bertikai, dan suami berbohong kepada istri, istri berbohong kepada suami. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dan tidak ada nilai-nilai unsur keburukan. Ada sebuah cerita motivasi tentang kejujuran. Jadi ada seorang raja yang memasuki usia senja dan ia ingin mencari penggantinya. Berbeda dengan kebiasaan di masa itu, ia tak menunjuk anaknya. Sang raja memiliki cara berbeda karena ia menginginkan penggantinya kelak merupakan orang yang benar-benar jujur. Suatu ketika, sang raja memanggil seluruh pemuda yang berada di negeri itu dan menyampaikan kepada mereka, "Aku akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini dan rawatlah dan kembalilah setahun lagi." Mendengar pengumuman sang raja, semua pemuda antusias untuk merawat biji, termasuk seorang pemuda yang bernama Sabri. Dia terlihat sangat antusias. Dia menanam biji, menyiraminya setiap hari. Hari demi hari dia telah lewati. Bulan demi bulan telah ia lewati. Tetapi bijinya tidak kunjung tumbuh. Padahal pemuda-pemuda lain telah berbicara tentang tanaman mereka yang sudah tumbuh gagal. Tanpa terasa, setahun berlalu. Semua pemuda diminta membawa tanamannya kepada sang raja. Mereka pun sangat antusias datang ke istana, membawa hasil tanamannya yang diletakkan di pot-pot yang agak besar. Sang pemuda pun pergi ke istana. Sabri pun pergi ke istana untuk bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada sang raja. Sampai di istana, Sabri diolok-olok, diejek, dicemoohan oleh para pemuda yang lainnya. Sabri hanya terdiam dan berusaha menenangkan diri, seraya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, raja muncul dan mulai memeriksa hasil tanaman mereka. Beliau mengungkapkan, "Kerja kalian bagus, tanaman kalian pun main indahnya. Dan tibalah saatnya bagiku sekarang untuk menunjuk seseorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru.
Suasana menjadi sepi, senyap. Semua terdiam, menanti kata-kata yang akan keluar dari raja. Tiba-tiba, raja memanggil Sabri. Mendengar namanya dipanggil, Sabri panik. Jangan-jangan aku dihukum karena tidak mampu merawat biji yang diamanahkan raja kepadaku. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi riuh, rendah, penuh dengan ejekan dan cemoohan. Raja menoleh kepada Sabri, dan kemudian beliau mengumumkan, inilah raja kalian yang baru. Semua terkejut. Bagaimana mungkin orang yang gagal menjadi raja? Menyadari keheranan mereka, raja kemudian melanjutkan, setahun yang lalu, aku memberikan kalian sebuah biji untuk ditanam, tapi yang kuberikan kepada kalian adalah biji yang sudah direbus terlebih dahulu, dan oleh karenanya, pasti tidak ada pernah dapat tumbuh. Dan ternyata, kalian semua telah menggantikan dengan biji yang lain. Hanya Sabrilah satu-satunya pemuda yang tidak menggantikan dengan biji yang lain. Sabri telah bersikap jujur, dan dia telah mempertanggungjawabkan apa yang telah aku amanahkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari cerita tadi kita bisa ambil hikmah. Jujurlah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, walaupun itu hanya anak kecil. Karena kejujuran ini akan membawa kita kepada kesuksesan insyaAllah. Kejujuran ini akan berbuah pahala insyaAllah. Dan takutlah kalian kepada Allah. Walaupun orang lain tidak melihatnya, tapi Allah mengetahuinya. Bukankah neraka itu milik Allah? Saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk menundukkan kepala dan menenangkan hati. Marilah kita sama-sama mengingat pada masa lalu maupun masa sekarang ini. Mengingat berapa kali mulut kita berkata yang tidak benar, berapa kali kita telah menipu orang lain, berapa kali kita telah mengecewakan orang lain. Padahal Allah telah memberikan kita mulut untuk berzikir, untuk berdakwah, dan untuk kebaikan lainnya, malah kita gunakan untuk hal yang tidak baik, tidak melukai kita. Lantas ketika Allah mengambil kenikmatan, kita malah mengeluh. Betapa hinanya kita. Betapa hinanya kita. Maka dari itu, minta ampunlah kepada Allah. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama menjadi orang yang jujur. Mau sampai kapan kita menggunakan mulut ini untuk hal-hal yang tidak baik? Teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Allah maha penyayang. Tetaplah berdoa kepada Allah untuk meminta ampun. Demikianlah ceramah tentang jujur. Yang baik itu datang dari Allah, dan yang buruk itu datang dari saya sendiri. Maka dari itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat saya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhirat. Untuk itu, saya mengakhiri ceramah ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.